Gue kaget banget sumpah. Terus nggak lama dia berbisik ke gue, jangan lupa makan ya cu. Oh my oi. Pas gue teriak, nenek itu pergi ca. Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Oke, di video kali ini Gusti akan membacakan cerita horor yang dialami oleh seorang wanita yang kita sebut saja namanya Ocha. Ketika dia sedang melakukan aktivitas di kosannya. Nah, kira-kira seperti apa cerita horor yang dialami oleh si Ocha ini? Penasaran kan oi? Oke, langsung aja. Dan lucu mistis, this is mistis. Aku baru saja selesai merapikan kamar kosku. Kemudian aku pun bercermin dan mengikat rambutku. Namun ketika aku melihat ke jendela, aku melihat seorang nenek tua yang berdiri di luar pagar kosku. Terus kupandangi ia, namun nenek itu tetap berdiri di sana. Oh my oi. Jadi ceritanya itu dia tuh baru aja kelar ngerapiin kamar kosnya gitu oi. Terus dia bercermin sambil ngikat rambutnya. Dan ternyata ketika dia ngeliat ke jendela oi, ada nenek-nenek yang berdiri di luar pagar kosnya. Terus dipandangin sama dia. Tapi si nenek itu tetap aja oi berdiri di luar pagar kosannya oi. Jadi kayak kagak gerak, kagak kemana-mana, kagak pergi gitu oi. Oh my oi. Hingga kemudian aku pun keluar dan mencoba bertanya kepadanya. Namun saat aku membuka pintu, nenek itu tidak ada. Hah? Gak ada? Kemana tuh nenek? Kok cepat perginya? Aku pun kembali masuk dan ketika aku melihat ke jendela lagi, nampak nenek itu ada di sana sambil berdiri. Oh my oi. Jadi ketika si Ocha ini tuh keluar gitu oh ya, untuk ngecek si nenek itu ya sekaligus bertanya gitu oh ya. Nenek itu nggak ada. Pas dia masuk lagi ke dalam nih, oi, dia ngeliat lagi ke jendela, nenek itu ada. Ku pastikan lagi untuk melihatnya keluar, dan aku tidak melihatnya lagi. Oh my, oh jadi dia keluar lagi, terus dia nggak lihat lagi, oi, oh my, oi. Hingga aku pun menutup tirai jendela, dan kini aku mulai ketakutan. Di malam harinya, saat aku akan pergi keluar untuk mencari makan, aku melihat nenek tua itu lagi berdiri di depan pagar kosanku. Dan saat aku akan mendekatinya, nenek itu pergi begitu saja. Karena takut, aku pun segera pergi ke warung nasi sambil berlarian. Jadi nih oi, di malam harinya ketika si Ocha ini tuh mau cari makan keluar gitu oh ya, dia ngeliat lagi nenek itu berdiri di luar pagar kosannya. Oh my oi. Dan ketika si Ocha ini ngedeketin itu nenek oh ya, rupanya itu nenek-nenek pergi begitu aja. Oh my oi, kayak kenapa gitu oi, kayak dideketin malah pergi, dijauhin malah diem gitu. Oh my oi, sumpah serem banget ya. Kemudian saat aku melewati gerbang komplek kosan, aku berpapasan dengan dua orang wanita dan satu anaknya. Namun tiba-tiba aku melihat nenek itu ada di belakangnya berjalan sambil menatapku. Ini gue mimpi gak sih? Kok itu nenek-nenek tiba-tiba ada? Siapa sih sebenarnya dia? Kata si Ocha oh ya. Tak lama aku pun selesai membeli makanan di warung nasi. Namun entah mengapa aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Kemudian aku membuka handphoneku untuk melihat siapa yang ada di belakangku. Aku pun dengan cepat berlari. Karena rupanya yang terlihat di kamera adalah nenek itu sambil tersenyum kepadaku. Oh my, oi sumpah ini creepy banget, oi sumpah ini horror banget oi. Jadi ketika selesai dia beli nasi nih oi ya, dia balik lagi kan oi ke kosannya. Dan dia tuh ngerasa ada yang ngikutin dia. Yaudah akhirnya dia buka kamera handphonenya oi untuk ngeliat oi di belakang gitu ada siapa gitu oi. Pas dia ngeliat ke handphonenya ternyata ada nenek-nenek itu sambil tersenyum. Oh my, oi sumpah serem banget. Akhirnya karena ketakutan larilah si Ocha ini oi ke kosannya. Namun tak bagaimana, tiba-tiba saja aku tersandung dan terjatuh. Dan seketika aku akan bangkit, sebuah uluran tangan ada di depan wajahku. Oh my, oi. Riput, banyak kegoresan luka, bahkan nampak darah yang menetes dari lengan itu. Begitu aku melihatnya ke atas, ternyata itu adalah nenek tua dengan wajah yang menyeramkan seakan ingin menerkamku. Aku pun berteriak sehingga pejalan kaki menghampiriku. Kenapa dek? Kok teriak-teriak? Itu pak tadi ada nenek-nenek mukanya serem. Nenek-nenek? Mana dek? Nggak ada. Ada pak tadi. Dia ganggu saya terus pak. Saya takut. Jangan-jangan itu nenek itu... Nenek apa pak? Bapak tahu dia siapa? Setelah mendengar cerita dari bapak itu, aku pun semakin ketakutan. Ternyata nenek itu adalah nenek dari cucu penghuni kamar kos yang aku tempati. Oh my oi. Jadi nih oi si nenek-nenek yang berdiri di luar pagar itu yang ngeganggu si Ocha ini ternyata itu adalah nenek dari cucu yang pernah menempati kamar kosan. Pernah ditempatin sama si Ocha. Oh my oi. Rupanya nenek itu meninggal karena tertabrak oleh sebuah mobil ketika hendak mengunjungi cucunya yang menempati kamar kosku itu. Oh, jadi si neneknya tuh udah meninggal gitu oi. Dan
meninggalnya ternyata ketabrak sama mobil ketika dia pengen ngunjungi si cucunya yang nempati kamar kosannya si Ocha ini, oi. Oh my, oi, kayak kesian banget, oh ya. Sementara cucunya sudah tidak lagi menempati kamar kosku dari 2 tahun yang lalu. Oh, jadi udah lama banget, oi. Namun siapapun yang menempati kamar kos di kamar yang aku tempati itu selalu dihantui karena dianggap cucu olehnya. Oh my, oi. Jadi siapapun yang menempati kamar kosan yang si aku tempati ini, oh ya, itu bakal dihantuin, oi. Bakal ditakut-takutin sama si nenek ini. Kayaknya dianggap cucu sama si nenek ini. Oh my, oi, serem banget ya, oh ya. Karena aku tidak punya pilihan lain, aku pun tetap menempati kamar kos itu hingga akhir bulan. Dan setiap sore saat aku pulang kerja, pasti aku melihat nenek itu berdiri sambil menatap kamar kosku. Oh my, oi, setiap sore, oi, si aku ini tuh ngelihat nenek itu berdiri di luar pagar sambil natapin kamar kosnya si aku ini. Oh my, oi. Namun seperti yang bapak itu bilang, jangan memberitahu keberadaannya kepada yang lain, atau ia akan marah dan nyawaku yang akan menjadi taruhannya. Tak kuat dengan keberadaannya yang semakin lama hanya membuatku semakin takut. Tanpa pikir panjang, aku pun meminta temanku Jasmine untuk tinggal bersama denganku hingga akhir bulan. Jasmine, lu kesini ya please, jangan tanya. Gue bener-bener takut. Gue minta lu untuk tinggal sama gue sampai akhir bulan ya. Tapi kenapa, Cak? Pokoknya setelah akhir bulan baru gue cerita ya. Please Jas, gue belum bisa cerita karena itu aturannya. Oke Cak, kalau gitu lu tunggu gue ya. Gue mau siap-siap dulu. Akhirnya 3 jam kemudian temanku datang. Kita pun langsung membereskan barang-barang bawaan Jasmine. Lanjut di pertengahan malam saat Jasmine akan mengambil pesanan makanan online-nya, ternyata ia melihat nenek tua itu yang berdiri di depan pagar kosan sambil menatap ke arah kamarku. Oh my, oi. Jadi si Jasmine ini rupanya juga ngelihat nenek tua itu, oi. Pas dia tuh mau ngambil pesanan online-nya gitu, oi. Cak, ada nenek di depan. Dia siapa? Kata si Jasmine, oi. Gua nggak tahu, Jas. Udah biarin aja, jangan dihirauin. Mending sekarang kita makan aja ya. Kemudian keesokan harinya, saat aku pulang kerja, aku melihat Jasmine sudah membereskan semua barang-barangnya. Yang ternyata selama aku kerja, Jasmine dihantui oleh nenek tua itu. Oh my, oi. Jadi selama bekerja nih, oh ya, si Jasmine tuh tetap aja, oi, dihantuin sama nenek tua itu. Oh my, oi. Padahal kan kayak, apa jangan-jangan mungkin si Jasmine juga dianggap cucu kali, oh ya, sama nenek tua itu. Kayak oh my, oi, udah masih Ocha dihantuin, terus si Jasmine dihantuin ya, oi my, oi, sumpah ini horor banget, oi. Cak, gue takut banget. Kayaknya ada yang gak beres, Cak. Udah gue balik aja ya. Lu juga mending tidur di rumah gue aja ya, atas Jasmine. Emangnya kenapa, Jas? Nenek tua itu yang kemarin gue cerita, tiba-tiba aja pas gue bangun ada di samping gue. Gue kaget banget, sumpah. Terus gak lama dia berbisik ke gue, jangan lupa makan ya cu. Oh my, oi. Pas gue teriak, nenek itu pergi, Cak. Oh my, oi, sumpah ini horor banget, oi. Jadi si Jasmine itu dihantuin sama nenek tua itu. Jadi ketika si Jasmine itu bangun, oh ya, nenek tua itu tuh duduk di sampingnya. Dan gak lama, nenek tua itu ngebisikin si Jasmine dan bilang, jangan lupa makan ya cu. Oh my, oi, sumpah serem banget, oi. Mendengar hal itu, aku pun langsung memutuskan untuk keluar dari kamar kos detik itu juga. Dan tidur di rumah Jasmine hingga akhir bulan. Dan begitulah ceritanya. Oh my, oi, sumpah ini horor banget, oi. Jadi ceritanya itu si Ocha sama si Jasmine dihantuin sama nenek-nenek yang sumpah ini horor banget, oi. Kayak dia tuh meninggal dalam keadaan yang tragis, tertabrak sama mobil ketika dia tuh mau mengunjungi cucunya, yang mana cucunya tuh pernah menempati kamar kosan yang ditempatin sama si Ocha ini. Oh my, oi. Dan siapapun yang nempati kamar kosan itu atau kamar kosannya si Ocha ini, oh ya, akan dihantui. Oh my, oi, pantesan aja, oh ya, yang dihantui itu bukan cuma si Ocha, ternyata si Jasmine juga, karena siapapun yang nempati kamar kosan itu, oh my, oi, akan dianggap cucunya. Oh my, oi. Dan yang bikin horornya, oh ya, kalau misalkan siapapun yang dihantuin sama si nenek itu, kalau dia cerita ke orang lain, dia tuh bakalan terancam gitu, oh, nyawanya. Makanya si Ocha ini tuh nggak berani bilang kalau misalkan dia tuh dihantuin sama nenek-nenek. Itu tuh bener-bener kayak ngebuat si Ocha tuh pasti ketakutan banget kan, oh ya, kayak dia udah ketakutan dihantuin. Ini kalau misalkan dia cerita, pasti nyawanya terancam. Oh my, oh, coba aja kalau misalkan ini dari posisi kita kayak, aduh, oh my, oh, kayak
nggak bisa ngebayangin banget kan Oi, kayak mana dia tuh belum bisa keluar karena mungkin belum ada duit kali oh ya, makanya dia nunggu sampai akhir bulan. Tapi karena udah nggak kuat banget nih si Jasmine juga dihantuin, ya udah mau nggak mau akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke rumahnya si Jasmine sampai akhir bulan gitu Oi. Oh my Oi, dan begitulah ceritanya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video kali ini. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya atau cerita mistis lainnya. Sampai jumpa, and enjoy mistis dan mistis. Bye.